Pasti kangen karena kan tiap hari kita dari 2011. Ya Bunda, gimana nih sekarang melihat atas sama orang kan udah tinggal serumah nih, kan kangen nggak sih Bunda? Udah berapa hari nggak ketemu nih? Pasti kangen karena kan tiap hari kita dari 2011 bareng, 2010 akhir bareng, hampir nempel udah kayak apa kan, bener-bener nggak pernah pisah kan. Tapi ini akan dirasain sama semua orang tua sih. Semua orang tua tuh akan merasakan saat anaknya menikah, mau apalagi orang tua yang memang setiap hari bareng ya gitu sama anaknya, karena kan kita kan setiap hari ngumpul, setiap hari bareng. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada gitu orangnya, kita pasti kangen, kayak aku tuh masih kayak aduh ini kok kayak ada yang hilang ya, ada yang beda ya, sedih atau apa. Tapi kan demi kebahagiaan anaknya, beda dengan anaknya, aku tuh jadi flashback ke aku di tahun-tahun yang dulu aku menikah juga. Aku suka kalau misalnya mamaku nyariin atau apa, aku tuh bakal kayak aduh mama ini banget sih, bentar dong aku nih lagi gini, kita fokus ke suami dan anak-anak. Sekarang aku baru merasakan jadi mamaku dulu, oh, ternyata begini kalau ada kehilangan anak baru menikah ya. Kalau dia kan lagi euforia pastinya dengan suaminya, dengan rumah tangga barunya, lagi happy dengan apa namanya awal-awal menikah tuh wajar gitu. Tapi kalau kita yang orang tua tuh pasti kehilangan gitu, tapi tetap keep kontak. Dia ngasih tahu, bunda aku lagi di dokter kandungan, bunda aku lagi di sini, bunda I miss you, bunda kangen gitu. Aku juga mau menempatkan diri jadi orang tua yang tidak mengganggu anaknya gitu, tidak dikit-dikit harus ini harus itu, nggak mau lah. Karena aku juga pernah dulu nikah di posisi yang seperti Aurel sekarang, rasanya tuh pasti kalau digangguin terus kan gak enak. Tapi kita orang tua kapanpun dia butuhkan, kita akan selalu ada. Kita akan selalu ada. Tapi ya kalau dia biarinlah dia lagi happy dengan ngurusin suaminya, ngurusin rumah tangga. Tapi Arsya juga nanyain gak sih Bun? Iya, yang paling gak ngerti, yang gak paham kan adalah Arsya, khususnya Arsy tuh kayak baru-baru kayak kakak gak pulang, kakak gak nginep sini, emang kalau nikah gak pulang ke sini gitu, masih pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kan ini semua karena masih baru-baru ya, lambat laun pasti kita sudah akan mulai terbiasa dengan keadaan ini gitu. Jadi kayak masih baru-baru pasti rasanya pasti nggak enak, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Dan kan kita bukannya anaknya nggak ada, anaknya tetap ada, tapi udah punya rumah tangga sendiri gitu. Jadi kita seneng lah pasti. Tapi ada nggak sih curhatan-curhatan yang memorable, misalnya ketika hari pertama ketika harus melayani sang suami seperti itu? Kak Aurel cerita sendiri yang kasar. Sebenarnya Atta sama Aurel kan bukan rumah tangganya bisa dibilang santai ya. Cuma kan aku sebagai orang tua tetap selalu memberi kakak masukan bahwa ya jangan terlalu santai, tetap namanya suami kita harus ngeladenin makannya, apanya. Dan Aurel tuh kan ngeladenin banget orangnya, dia udah tahu, dia udah melihat bertahun-tahun rumah tangga orang tuanya kayak apa, dan dia bilang aku nggak mau muluk-muluk, aku mau lihat kayak bunda sama pipi kayak gitu. Aku udah banyak yang aku lihat gitu. Jadi ya dia ngurusin makanannya, dia sekarang udah, aku tuh kaget banget, dia sekarang udah kayak dewasa banget gitu ya. Kalau kita kan lihatnya dia kayak masih anak-anak aja, kayak masih baru kemarin gitu. Tapi kan juga anaknya udah gede ya, udah 23 tahun Juli gitu. Hari ini udah ngomongin Aurel mungkin Bunda? Ya kalau aku gini, pokoknya aku bilang aku nggak mau gangguin dia atau ngomongin dia. Kalau dia ngomongin aku kapanpun boleh, tapi kalau kita kan nggak mau dikit-dikit juga ngerecokin ke dia kan kasihan. Kayak kemarin dia, bunda aku main ke apartemen gitu, silahkan ayo. Bunda mau ambil barang, bunda aku mau ini, bunda terus tadi dia ada WA lagi, bunda doain ya aku mau dokter kandungan gitu. Katanya kistanya udah nggak ada, alhamdulillah, karena kita kan terakhir cek kista juga ya. Senang pokoknya aku harap mereka bisa selalu menjaga keuntungan rumah tangganya dari godaan-godaan apapun itu, harus kuat karena udah sebegini jauhnya pernikahannya, baik cobaan maupun apapun
walaupun pasti kan udah melewati banyak, jangan mudah menyerah gitu. Makanya aku paling nggak suka dengan orang yang merasa udah bertahun-tahun rumah tangga tuh berpisah karena tidak ada kecocokan. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang cocok. Bagaimana kita berdua bisa menyatukan dua perbedaan menjadi satu, dan itu memang tidak mudah. Kalau aku bilang Kak, selagi bukan perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, ya harus survive, harus dikuatin gitu. Kalau cuma yang kecil-kecil, misalnya berubah udah 2-3 tahun, ya manusiawi kan. Gimana bisa membuat antara kedua belah pihak yang tidak cocok ini menjadi selaras, apa ya, kelebihannya, kekurangannya saling melengkapi. Mungkin perubahan yang paling signifikan dari Kak Aurel misalnya jadi baru 2 hari belum ada perubahannya, aku belum paham. Tapi dia tadi aku malam lihat dia kayak lebih cantik, lebih bersih. Mungkin kan yang segala sesuatu yang halal, yang udah halal tuh udah lebih pasti beda orangnya. Aku lihat itu lebih cantik, lebih sumringah gitu kan. Kemarin kan stres mau kawin, ada ini, ada itu, ada ini. Sekarang dia udah dia nggak mau dengar apa-apa, yang penting dia fokus dengan rumah tangganya. Ya, Bunda, hari ini kan tadi kan Aurel sempat cek ke dokter, katanya kistanya udah hilang. Kista Fermina. Enggak, kista yang ada pun juga kecil kemarin. Semua perempuan hampir bisa kena kista, apalagi cara kita hidup, gaya hidup kita, makanan kita dan lain-lain itu gampang banget. Tapi udah nggak ada, namanya kita sama-sama, aku juga ada kista, dia juga ada gitu, tapi kecil. Alhamdulillah udah hilang. Tadi dia udah ngabarin, udah kistanya udah nggak ada. Doain ya, kan dia mau liburan nih, katanya mau bulan madu. Nah sedangkan kan aku tanggal 25 nih mau ke Turki kan, aku mau berobat. Jadi udah pulang-pulang, karena kan aku fokus banget berbulan-bulan nih buat kawinannya dia. Jadi otaknya terkuras ke sana. Aku baru sadar bahwa banyak yang terbengkalai. Salah satunya juga kesehatanku kan. Aku dalam ini selalu bersyukur, tapi mungkin aku diberi cobaannya adalah kesehatan ya. Diberi kebahagiaan yang lain-lain, ada cobaannya di sini. Sama orang kan ada aja, makanya kita jangan dulu, aduh aku dicoba, banyak orang yang lebih berat. Nah ini aku dicobainnya dengan cobaannya dengan kesehatan aku. Ya aku selalu berdoa lah, semoga bisa tetap sehat, bisa mengantarkan anak-anakku yang tiga-tiganya yang belum nikah nih sampai nikah, amin, mudah-mudahan. Dan ya itu aja semua doanya, pokoknya aku sekarang pengen fokus ke kesehatan sama anak-anak aja. Tapi sebelum sempat khawatir nggak sih Bunda pas dilihat diagnosa ada kista gitu awal-awal? Enggak, karena kan dokternya bilang bukan yang ganas ya, bukan yang macam-macam gitu. Kita semua gitu mudah terkena kista juga, jadi nggak yang nakutin kok, nggak, alhamdulillah. Tapi dan sekarang udah. Bunda aja mungkin sekalian Ramadan Berarti Ramadan di sana ya, jadi karena kan Ramadan pertama nggak ada makan gitu. Sebenarnya sih kalau namanya Ramadan pasti namanya keluarga akan kumpul ya. Cuma kan aku juga ke rumah sakit, makanya maksain pas bulan puasa. Ya udah deh, biar capek, biar nggak lamaan, aku di sana dulu aja karena kan kontrol dan lain-lain biar nggak bolak-balik gitu. Jadi mungkin lah badannya kayaknya mau mampir ke Dubai juga selesai pengobatan biar agak refreshing sih. Berarti semuanya ikut juga ya? Semuanya, kecuali Aurel mata. Tapi semalam tiba-tiba Bunda kayaknya aku nyusul ke Turki deh. Dan mereka pastinya tujuan utama kalau mereka udah bisa keluar, mereka harusnya ke Malaysia, ketemu sama mertua ya. Aurel kan harus ke sana dong, karena kalau memang sudah bisa pergi. Cuma kan Malaysia tetap, kalau kayak Turki sama Dubai itu kan nggak ada karantina. Kemarin dia bilang, iya Bun, kita pengennya ke Malaysia, cuma kan harus dikarantina 8 hari atau apa gimana, aku nggak tahu. Kayak mereka pasti mengupayakan yang terbaik supaya bisa langsung ketemu dengan keluarga besar sana. Jadi rencana bulan madu mana? Hah? Yuk. Bulan madu. Aku bulan madu. Terima kasih mau pergi nih. Makasih ya. Gak tahu Mas. Nah, kamu kalau nanya yang begitu ke mereka kan aku nggak mungkin, Kak kapan pergi Kak kemana? Nggak mau, aku nggak mau ngerecokin hal-hal yang kayak gitu ke dia lah ya. Bun, sedikit tanggapan Bun, kan pernikahannya Kak Atta sama Kak Aurel sempat kontroversi gitu kan. Mungkin tanggapan dari Bunda Dalam hidup itu adalah cobaan. Jadi kontroversi itu anggaplah sebagai cobaan dalam hidup kita. Kalau aku menilai selama tidak ada yang terlalu gimana kita hadapi aja, pasti insya Allah lama-lama juga akan selesai gitu ya. Jadi nggak ada, maksudnya kita kan nggak ada yang merasa ada yang melanggar apa-apa juga gitu. Jadi ya kalau suka dan nggak suka itu biasa, hidup ada yang suka ada yang nggak suka.
apa yang kita buat tuh pasti aja ada yang nggak suka kan, jadi ngapain kita harus berpikir ke sana, tapi kita pikirin aja apa yang membuat kita bahagia saat ini, jangan bikin kita makin stres. Iya betul. Ya. Nah, selain itu kan juga trending, tapi Azriel juga trending, Bun. Ya, Arsi. Azriel dan Arsy juga trending. Bagus dong. Mbak, aku tuh jujur ya, orang yang paling kadang-kadang tuh memang nggak aware sama yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi maksudnya mungkin Arsy bangga dengan apa ya, dia kan selalu pengen kayak kakaknya, kayak Aurel. Kan kita bangga banget dengan Aurel sketchnya trending 1 gitu kan. Kitanya tuh bangga gitu. Nah, Arsy tuh selalu punya rasa kayak aku juga pengen kayak kalau Lina kemarin begitu dia nyanyi terus trending 1, dia langsung kayak ya ampun Bunda, itu happy banget gitu. Aku bilang iya, tapi nggak harus selalu pencapaian tuh dengan kamu trending 1. Kamu gimana pun Bunda udah bangga, yang penting kamu niat dan serius gitu. Tapi kalau bisa dapet trending 1 itu alhamdulillah banget, karena itu respon yang luar biasa dari orang-orang yang memang suka kan dengan dia. Kan trending itu adalah salah satu ukuran pencapaian juga di saat era yang digital sekarang ini. Jadi kalau dibilang trending 1 tuh bangga banget, karena menjadi satu patokan ukuran untuk orang-orang mengeluarkan apapun di era digital saat ini.